wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiska Azhara Paramudita, biasa dipanggil Fiska. Saya merupakan salah satu mahasiswa Prodi S1 Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Angkatan 2019, NIM terakhir 054. Di sini saya mendapatkan tugas konseling Kadarsi terkait konsumsi tablet tambah darah pada wanita usia subur atau remaja putri. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, Mbak. Jadi begini, Mbak, perkenalkan saya Fiska. Saya merupakan salah satu mahasiswa Prodi S1 Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga. Di sini saya mendapat tugas konseling Kadarsi terkait konsumsi tablet tambah darah. Apakah Mbak bersedia menjadi klien konseling saya? Saya sangat bersedia sekali, Mbak. Wah, terima kasih ya Mbak atas ketersediaannya. Jadi boleh berkenalan dulu, Mbak. Oh iya, jadi saya Aji Wulandari dari UPN Veteran Jawa Timur, Prodi Teknologi Pangan. Wah, dari UPN Veteran Jawa Timur, Teknologi Pangan ya Mbak ya? Iya. Oke, teknologi pangan itu setahu saya ada gizinya juga ya Mbak, belajar gizi gitu. Ya, tapi itu masih di semester 5. Jadi kan sekarang saya duduk di semester 3. Jadi belum sampai ke situ, cuma menghitung suatu kadar pangan. Oh begitu. Nah, untuk memulai konseling ini, saya ingin sedikit bertanya-tanya nih Mbak. Apakah Mbak mengetahui apa itu Kadarsi? Gak tahu saya, Mbak. Apa itu ya? Oh oke, dengan saya menjelaskan ya Mbak. Ya. Kadarsi itu merupakan keluarga sadar gizi. Maksudnya adalah suatu keluarga itu mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi permasalahan-permasalahan gizi yang ada pada anggota keluarganya. Ada juga Mbak ciri-cirinya, tapi saya hanya menyebutkan beberapa saja ya Mbak, mohon maaf. Yang pertama itu mengonsumsi makanan yang beraneka ragam. Lalu yang kedua mengonsumsi garam beradium, dan yang ketiga ini berkaitan dengan konseling kita hari ini, yaitu mengonsumsi suplemen gizi sesuai dosis yang dianjurkan. Jadi suplemen gizi itu yaitu seperti tablet tambah darah itu tadi Mbak. Lalu langsung saja kita ke topiknya, yaitu tablet tambah darah. Apa sih yang Mbak ketahui tentang tablet tambah darah itu? Mungkin tahu saya ya Mbak ya, tablet tambah darah itu suatu obat yang kita apabila konsumsi itu dapat meningkatkan jumlah sel darah merah yang ada di dalam tubuh kita. Bagus sekali jawabannya. Mbak sendiri pernah nggak mengonsumsi tablet tambah darah itu? Kapan terakhir Mbak mengonsumsinya? Kalau saya itu waktu menstruasi, jadi bulan kemarin itu saya mengonsumsi. Selalu Mbak, setiap menstruasi, mau menstruasi Iya. tuh? Oke. Mengapa sih kok Mbak mengonsumsi tablet tambah darah itu? Karena kan saya kan mengonsumsinya waktu menstruasi. Nah, ketika kita menstruasi kan mengeluarkan banyak darah, sehingga di dalam tubuh kita itu kekurangan. Jadinya saya menambah suplemen tersebut. Gitu. Oke. Mbak kan pernah mengonsumsi tablet tambah darah ya? Iya. Menurut Mbak sendiri nih Mbak, tablet tambah darah itu penting nggak sih dikonsumsi sebenarnya? Sebenarnya menurut saya itu antara penting dan nggak penting sih Mbak. Kalau nggak pentingnya itu kan kita bisa mengonsumsi zat besi itu lewat berbagai makanan kayak sayur-sayuran, buah-buahan, minum air putih. Kalau pentingnya itu kan dia kan berupa suplemen, jadi bisa membantu proses metabolisme di dalam tubuh kita ini berjalan lancar. Bagus sekali Mbak jawabannya, ya ampun. Baik Mbak, karena Mbak itu kan pernah mengonsumsi tablet tambah darah. Ada nggak sih Mbak gejala yang muncul ketika Mbak mengonsumsi tablet tambah darah itu? Setelahnya seperti muntah, mual, bahkan diare. Sejauh ini sih enggak sih Mbak, masih wajar-wajar saja. Gitu. Alhamdulillah ya Mbak ya. Iya. Oke, boleh diceritakan nggak sih Mbak apa saja yang biasa Mbak konsumsi? Bisa ceritakan kemarin tuh Mbak konsumsi apa aja, baik itu makanan ataupun minuman seperti itu. Terakhir kali saya mengonsumsi itu sayur bayam.
Tapi untuk minumannya itu ya ini sedikit tidak sehat sih, es teh manis. Sebenarnya kan harusnya air putih ya. Iya. Itu Mbak, kalau buah-buahan jarang sih, cuma saya buat menjadi jus. habis juga sih Mbak kalau itu. Lalu lauk pauknya apa Mbak? Lauk pauknya biasanya mengandung protein kayak ayam, daging, tempe, tahu. Lalu Mbak, maaf nih Mbak, untuk siklus menstruasinya bagaimana? Alhamdulillah lancar dan tepat waktu sesuai tanggalnya, dan tidak pernah merasakan gejala-gejala seperti dilep atau dan lain-lain. Oh alhamdulillah banget ya Mbak. Izinkan saya menyimpulkan sedikit ya Mbak. Berdasarkan hasil konseling tadi itu, Mbak juga mengonsumsi tablet tambah darah, dan Mbak juga mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti sayur bayam itu tadi. Lalu lauk pauknya juga udah bagus semuanya, pokoknya pola makannya Mbak itu bagus banget. Lalu yang terakhir itu siklus menstruasinya juga sangat bagus. Baik Mbak, izinkan saya berikan sedikit saran atau nasihat ya Mbak. Lalu untuk tablet tambah darah, tablet tambah darah sendiri merupakan suplemen gizi yang mengandung zat besi dan asam folat ya. Seperti yang Mbak ketahui kan, asam folat itu dibutuhkan oleh ibu hamil seperti itu. Tablet tambah darah itu yang Mbak katakan tadi itu ya sebenarnya penting nggak penting ya Mbak ya, karena merupakan suplemen tambahan aja seperti itu. Lalu untuk pemberian tablet tambah darah ini pada remaja putri itu untuk ketika menstruasi itu 1 tablet per hari, tapi jika tidak sedang menstruasi bisa 1 tablet per minggu gitu. Kalau tidak sama sekali gitu nggak apa-apa. Tidak apa Mbak, jika sumber makanan yang Mbak konsumsi setiap harinya itu mengandung zat besi. Contohnya nih seperti Mbak tadi, makanan mengonsumsi daging, mengonsumsi ayam yaitu daging unggas seperti itu, lalu mengonsumsi bayam, terus mengonsumsi kacang-kacangan juga seperti itu Mbak. Jadi tidak perlu khawatir sih sebenarnya kalau misalnya kita kelebihan zat besi, karena nantinya zat besi ini akan dikeluarkan bersamaan dengan urin seperti itu, dan mohon maaf feses seperti itu, keringat juga. Lalu untuk zat besi itu sendiri tuh kalau misalnya mau mengonsumsi tablet juga nggak apa-apa sih Mbak, seperti itu. Tambah darah itu nggak apa-apa. Tapi kalau saya lihat-lihat Mbak kan pola makannya sudah baik ya, jadi nggak perlu juga nggak apa-apa, untuk menstruasi saja sudah cukup begitu. Baik Mbak, segitu aja yang bisa saya sampaikan nasihat dan sarannya. Mohon maaf sekali ya Mbak jika ada salah kata dan perbuatan yang telah saya lakukan sama konseling ini. Terima kasih juga atas ketersediaan Mbak sebagai klien saya dan meluangkan waktunya. Terima kasih Mbak Ajeng. Saya juga terima kasih sekali karena ilmunya sangat bermanfaat dan menambah wawasan kepada saya. Terima kasih Mbak Ajeng. Tadi merupakan video dari saya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dalam melakukan konseling. Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, dan share video ini ke teman-teman kalian. Keluarga juga boleh kok. Terima kasih ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.